Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih ke surga. Bapak Ibu, kita akan memperingatinya dengan kita mengadakan ibadah hari ini, walaupun melalui ibadah online di rumah masing-masing. Namun kita percaya bahwa Bapak Ibu Saudara mempersiapkan hati dan pikiran tertuju kepada Tuhan untuk kita sama-sama memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Mari Bapak Ibu, kita mau mulaikan ibadah kita. Kita angkat satu pujian, Bersamamu Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih buat kita, Kau ada bersamaku di setiap pusing hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kami di dalam-Mu Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, haleluya, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Haleluya. Bersamamu Tuhan kami lewati semua. Hanya perkenanan-Mu Tuhan yang meneguhkan hati kami,
menyuarakan hatiku. Engkau yang bertindak, beri pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu Bapa. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Bersama-Mu kami melewati semua Tuhan. Dan Engkau berkenan pada kami Tuhan. Perkenanan-Mu itulah yang meneguhkan kehidupan kami Bapa. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami memperingati kenaikan-Mu ke surga. Tiada kenaikan tanpa kebangkitan-Mu Tuhan. Tiada kebangkitan tanpa kematian-Mu Tuhan. Engkau mati menebus dosa kami. Engkau bangkit memberikan kemenangan bagi kami. Engkau naik menyediakan tempat bagi kami. Dan Engkau akan datang kembali Tuhan untuk membawa kami bersama. Terima kasih Bapa. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan, hanya nama-Mu saja yang dipuji, dipermuliakan di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita memperoleh kemenangan karena Kristus sudah bangkit dan Kristus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Mari kita angkat pujian, lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, yeah. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancingnya, Yesus Raja
naik ke surga, dan Dia tidak membiarkan kita sendiri, namun Dia akan mencurahkan rohnya bagi kita, sehingga setiap kita dapat melalui kehidupan kita dengan pimpinan daripada Allah Roh Kudus. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita akan siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kami aman karena Kau yang menjaga, Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saya persilakan kepada hambanya. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Hari ini adalah tanggal 21 Mei 2020. Kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus.
Selamat merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Saya akan membacakannya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Berbahagialah orang yang membacakan firman Allah, mendengarkan firman Allah, merenungkan firman Allah siang dan malam, dan melakukannya di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah kenaikan Tuhan yang diambil dari Injil Lukas ini bukanlah ayat yang berdiri sendiri, terlepas dari ayat-ayat lainnya dalam Alkitab. Ada ayat-ayat paralel yang lain yang berkaitan dengan kisah kenaikan Tuhan. Misalnya ayat-ayat dalam Injil Markus, dalam kitab para rasul. Konteks di seputar kisah kenaikan Tuhan ini juga diceritakan dalam ketiga kitab tersebut, yaitu Lukas, Markus, dan kisah para rasul. Bahkan juga dicatat dalam Injil Matius. Keempat kitab itu bukan hanya menceritakan tentang peristiwa kenaikannya itu sendiri, namun juga suasana dan pesan-pesan Tuhan sebelum kenaikannya. Antara lain misalnya pesan agar mereka pergi ke Bukit Zaitun, keraguan beberapa muridnya atas kebangkitannya, penegasan pemberian segala kuasa baik di langit maupun di bumi dari Bapa, serta proklamasi dari pemerintahan Yesus Kristus dengan perintah agungnya kepada murid-muridnya untuk mewartakan Injil ke seluruh penjuru dunia dan menjadikan semua bangsa muridnya. Janji penyertaannya sampai akhir zaman, dan dengan tanda-tanda dan pemberian Roh Kudus, serta janji kedatangannya yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan itu saja. Ternyata nubuatan tentang Kristus yang naik itu juga sudah pernah ditulis oleh seorang yang bernama Agur bin Yake dari Masa dalam kisah dalam kitab Amsal Salomo. Saya bacakan perkataan Agur dari kitab Amsal yang terdapat di dalam Amsal 30 ayat 1 sampai dengan 4. Beginilah bunyinya. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang maha kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapakah namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang Yesus Kristus yang naik tidak bisa dilepaskan dari berbicara tentang Yesus Kristus yang turun. Tidak mungkin Yesus Kristus naik kalau ia belum turun. Turunnya Yesus Kristus ke muka bumi banyak dicatat dalam Perjanjian Baru. Bahkan itu menjadi topik utama. Misalnya,
Di dalam Yohanes 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Atau Yohanes 6 ayat 62. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Bapak Ibu sekalian, perjanjian lama juga menubuatkan kedatangan Mesias ini. Misalnya dalam Yesaya 9 dan Yesaya 53. Dan masih banyak yang lainnya. Namun, yang mungkin menyinggung untuk pertama kali hubungan Bapa Anak antara Allah dan Yesus Kristus di dalam perjanjian lama adalah dalam kitab Amsal ini. Perkataan dari Agur bin Yake dari Masa. Siapakah Agur bin Yake dari Masa ini? Agur bukan seorang Israel. Masa adalah salah satu suku Arab yang berasal dari keturunan Ismail, putra Abraham. Orang timur terkenal hikmatnya, sampai zaman Kristus pun masih demikian. Agur adalah seorang yang mengamati kehidupan dan alam semesta ini dengan sangat cermat, dan hal itu mengajar dia untuk menjadi rendah hati. Bila kita membaca ayat-ayat ini secara sepintas, kesan pertama yang diperoleh adalah bahwa Agur sedang membicarakan kebodohannya sendiri, yaitu dengan melakukan perbuatan yang sia-sia, yaitu mengumpulkan angin dalam genggaman dan membungkus air dengan kain. Ini karena dari ayat 1 sampai dengan ayat 4a, memang konteksnya adalah tentang kebodohan Agur. Namun isi ayat 4b membalikkan pemahaman kita dari kebodohan Agur kepada hikmat Agur yang spektakuler di zamannya. Ternyata ia sedang membicarakan tentang Allah yang Maha Kudus, yang menurutnya tidak dikenalnya karena ia tidak mempelajari hikmat. Perhatikan di sini. Semakin seorang itu berhikmat, semakin ia merasa dirinya kurang hebat. Karena semakin mengagumi hikmat Allah yang semakin tak terjangkau oleh pikiran manusia. Frasa, siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi, yang merupakan kelanjutan dari frasa lain, yaitu siapa yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya, dan siapakah yang telah membungkus air dengan kain, menghilangkan keraguan-raguan bahwa konteks ayat-ayat ini sedang berbicara tentang kebodohan Agur. Ternyata sebelumnya ia sedang berbicara tentang Allah yang mengerjakan hal-hal yang muskil dan ajaib. Ayat ini ditutup dengan pencerahan yang spektakuler tentang relasi Bapa Anak antara Allah dan Kristus. Siapakah namanya? Dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Di dalam NKJV disebutkan, what is his name? And what is his son's name? If you know. Atau di dalam NIV disebutkan, what is his name and what is the name of his son? Surely you know. Bapak Ibu sekalian, dari keempat ayat itu dapat diambil beberapa kesimpulan. Yaitu yang pertama, yang naik ke surga lalu turun adalah satu pribadi. Dan pribadi itu memiliki natur ilahi. Karena ia naik, berarti ia sudah pernah turun terlebih dahulu. Sehingga turun dalam frasa ini menunjukkan pada kedatangannya yang kedua. Luar biasa, inspirasi perjanjian lama ini karena sudah menubuatkan kedatangan Kristus yang kedua, menjangkau sampai ke aspek eskatologis. Yang kedua, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa relasinya adalah Bapa Anak, bukan yang lain. Yang ketiga, relasinya ini bersifat ajaib, tidak bisa diterangkan oleh akal, seperti menggenggam angin dengan tangan, membungkus
air dengan kain itu tidak bisa dijelaskan dengan akal. Bagi manusia tanpa hikmat Allah, itu merupakan kebodohan. Tapi bagi manusia dengan hikmat Allah, itu merupakan keajaiban. Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang keempat yang dapat kita simpulkan dari ayat di dalam Amsal 30 ayat 1 sampai 4 tadi adalah kata anaknya dan bukan anak-anaknya. Ini berarti menunjukkan bahwa ia adalah anak tunggal. Yang kelima, dalam terang perjanjian lama, nama anaknya masih belum jelas seutuhnya. Karena itu NKJV menerjemahkan dengan frasa if you know, jika engkau tahu. Sedangkan di dalam terang perjanjian baru, nama anaknya terang benderang, yaitu Yesus Kristus. Karena itulah NIV menerjemahkan surely you know, engkau tentu tahu. Bapak Ibu Saudara sekalian, pencerahan ini terjadi kira-kira 800 sampai 900 tahun sebelum Masehi. Alkitab adalah buku yang ditulis oleh kira-kira 40 orang dari berbagai zaman dengan rentang waktu lebih dari 1600 tahun. Dengan kesinambungan ide, pemikiran, dan wahyu. Ada benang merah yang menghubungkan seluruh kitab dalam Alkitab. Semua saling terkait, menjadi suatu pemikiran yang utuh, lengkap, dan tuntas. Hal yang berupa teka-teki di dalam perjanjian lama, sekarang bila kita pelajari dan renungkan, menjadi begitu jelas dan mudah. Namun sekaligus mengundang ketakjuban terhadap Allah kita, yang memberi pencerahan terhadap berbagai orang dari zaman ke zaman. Tidak ada rekayasa, tidak diragukan bahwa apa yang dinubuatkan oleh seorang yang praktis tidak dikenal menjadi realita 900 tahun kemudian. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah yang pernah turun berbicara tentang Allah yang berinkarnasi, Allah yang terhampiri, Allah yang bisa dilihat, disentuh, dikasih, Allah yang merendahkan diri, Allah yang rindu agar ia dimengerti oleh ciptaannya yang pikirannya bodoh dan terbatas, Allah yang imanen. Sedangkan Allah yang naik berbicara tentang Allah dalam kemuliaannya, Allah yang berdaulat, Allah yang dalam kemahaannya, Allah yang tak tertandingi, Allah yang tak terhampiri, Allah yang tak bisa dilihat, Allah yang transenden. Berbicara tentang Yesus Kristus yang pernah turun adalah berbicara tentang seluruh rentetan kehidupan Yesus Kristus di dunia ini, yaitu kelahirannya, hidupnya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Kita sebagai orang-orang pilihan Allah juga akan mengalami tahapan yang serupa dengan yang Kristus alami. Jadi semacam golden chain atau rantai emas bagi seorang Kristen yang sejati. Mari kita akan membahas satu persatu dari kelahirannya sampai kenaikannya ke surga. Yang pertama, kelahirannya. Seperti Tuhan Yesus yang berinkarnasi melalui kelahiran dari rahim seorang wanita oleh kehendak Roh Kudus. Kita pun sebagai umat tebusannya juga lahir kembali atas kehendak Roh Kudus. Kita juga mengawali panggilan kita dengan dikandung daripada Roh Kudus dan dilahirkan dari Roh. Tuhan Yesus berkata, bila seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 5. Kelahiran kembali merupakan peristiwa adikodrati yang tidak kasat mata, yang murni merupakan inisiatif dari pihak Allah, tanpa campur tangan manusia sama sekali. Karena pada kelahiran kembali, seseorang dilahirkan dari Roh, maka pada peristiwa tersebut, seseorang yang mengalami kelahiran kembali akan memperoleh Roh Kudus, diberikan satu kali dan untuk selama-lamanya.
Hasil dari kelahiran kembali adalah hidup yang kekal atau keselamatan pribadi. Yang kedua, kematiannya. Sebagai seorang Kristen, kita pun harus mati bersama Kristus. Di dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kekristenan yang dewasa harus meninggalkan Bethlehem atau rumah roti dan pergi ke Golgota. Kekristenan yang dewasa harus sampai pada tahapan serupa dengan Dia dalam kematiannya. Untuk sampai pada keserupaan dalam kematiannya, kita harus bersedia untuk masuk dalam persekutuan dalam penderitaannya. Sangat menarik bahwa signifikansi frasa serupa dengan Kristus di dalam Alkitab didominasi dengan pengertian serupa dalam kematiannya. Dan hal ini bagi kita sebagai murid Kristus berarti bahwa keserupaan dengan Kristus tidak mungkin dicapai selain hanya dan hanya melalui jalan persekutuan dalam penderitaannya, bukan yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di Golgota yang menjadi roti adalah tubuh Kristus, yang menjadi anggur adalah darah Kristus. Di Golgota, berkat yang diberikan oleh Tuhan berubah menjadi pengorbanan atau persembahan. Di Golgota, fokus yang tadinya berpusat pada diri sendiri berubah menjadi untuk orang lain. Di Golgota, kita yang sebelumnya dipulihkan berubah menjadi memulihkan. Yang ketiga, tentang kebangkitannya. Ada dua mujizat terbesar di zaman Perjanjian Baru. Keduanya berkaitan dengan penciptaan, yaitu kelahiran kembali dan kebangkitan Kristus. Memang kita diselamatkan oleh kematiannya, namun tanpa kebangkitannya, maka seluruh kepercayaan kita adalah sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 14. Dan kita menjadi orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat Filipi 3 ayat 10 dan 11 tadi juga menghubungkan antara kematiannya, kebangkitannya, dan kebangkitan kita dari antara orang mati atau kebangkitan daging kelak. Kebangkitan Kristus merupakan yang sulung dari orang-orang yang sudah meninggal. Artinya bahwa kita yang sudah bangkit bersama Kristus akan mengalami hal yang tepat sama seperti yang Kristus alami. Kita bangkit pada hari kiamat, dijemput oleh Tuhan Yesus untuk naik ke surga dan hidup abadi di sana bersamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang yang sudah percaya kepada Kristus akan mati bersama Kristus, Kolose 2 ayat 20, dan akan bangkit bersama Kristus pula, Kolose 3 ayat 1. Seperti telah saya katakan tadi, bahwa rentetan peristiwa yang dialami oleh Kristus dalam pengertian tertentu juga menjadi golden chains, rantai emas yang niscaya kita alami. Tidak mungkin yang satu terjadi dan yang lainnya tidak. Tidak mungkin kita mati bersama Kristus namun tidak bangkit bersama Kristus. Mati dan bangkit bersama Kristus merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bila kita hanya mengalami Kristus yang mati namun tidak mengalami Kristus yang bangkit, maka satu-satunya alasan adalah bahwa memang kita tidak pernah mati bersama Kristus. Dan bila kita urut terus ke atas, maka itu berarti kita tidak pernah percaya kepada Kristus. Kita tidak pernah menerima pemberian Roh Kudus. Kita masih mati rohani dan masih hidup dalam kegelapan dan berjalan pada jalur yang ujungnya adalah kematian kekal. Bila Anda masih mati rohani saat ini, maka inilah berita kesukaan itu. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia
bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Bapa. Yohanes 3 ayat 17 dan 18. Yang berikutnya adalah yang kita rayakan pada hari ini, yaitu kenaikannya ke surga. Kenaikannya setelah Kristus bangkit, selama 40 hari ia masih berada di dunia dan memperlihatkan diri kepada banyak muridnya. Pertanyaannya adalah, mengapa perlu waktu yang begitu lama? 40 hari. Ini menunjukkan betapa fakta tentang kebangkitannya merupakan bahagian yang sangat penting dan strategis dalam doktrin Kristen. Jika tanpa kebangkitannya maka iman kita sia-sia, maka berita kebangkitannya juga harus dipertahankan, seperti kita mempertahankan nyawa atau hidup kita. Tuhan perlu menegaskan berulang dan banyak kali kepada murid-muridnya selama 40 hari itu, bahwa Dia benar-benar pernah mati dan Dia sekarang benar-benar hidup. Kebangkitannya juga merupakan tonggak sejarah dimulainya pemerintahan Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, setidaknya ada 5 makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, pemuliaan tertinggi bagi satu pribadi. Efesus 1 ayat 20-22 mengatakan, yang dikerjakan Bapa di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia, yaitu Kristus, dari antara orang mati dan mendudukan Dia, yaitu Kristus, di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga. Kata kanan setidaknya mempunyai 3 arti. Yang pertama, tempat yang diberikan kepada seorang karena sang pemberi begitu senang dengan orang tersebut. Yang kedua, tempat pemenang. Jenderal yang menang perang diberikan tempat di sebelah kanan raja. Yang ketiga, tempat penguasa. Bapa telah memberikan segala kuasa di sorga dan di bumi kepada Kristus. Matius 28 ayat 18. Kristus telah diberi kuasa untuk memerintah secara universal. Perhatikan, saat ini Kristus telah diberi kuasa untuk memerintah secara universal. Sehingga saat ini yang memerintah baik di surga maupun di bumi adalah Kristus sendiri. Tidak dibatasi oleh tempat, lokasi yang terbatas. Dia memerintah sorga, dunia, gereja, dan turut aktif dalam segala hal yang terjadi dalam sejarah untuk membawa pada pemenuhannya. Makna dari kenaikan Tuhan juga berarti, yang kedua, bukti bahwa doktrin eskatologi Alkitab bukan sesuatu yang absurd. Coba perhatikan. Di dalam Lukas 24 ayat 50b sampai 51 mengatakan, di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Kebangkitan sulung Kristus menjadi tonggak yang menghubungkan antara kebangkitan daging yang akan terjadi kelak pada pengikutnya di hari kiamat dengan realita di masa kini. Ia terangkat dengan tubuh kemuliaannya. Apa artinya ini? Ini artinya bahwa tubuh kemuliaannya itu menjadi sampel nyata, sehingga manusia dapat membayangkan
dengan keterbatasan imajinasinya tentang eksistensi tubuh kemuliaan yang akan mereka peroleh bila percaya kepadanya. Gambarannya seperti ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada yang bekerja sebagai marketing. Mana yang produk yang akan Anda pilih? Seorang marketing menjajakan produknya dan mengatakan, mau beli produk saya? Ini produk terbaik. Lalu Anda berkata, bisa saya dapatkan melihat contohnya? Lalu mereka bilang, oh contohnya belum ada. Nanti kalau produknya sudah diproduksi, saya akan bawakan hasil produksinya kepada Anda. Marketing yang lain berkata, produk saya, ini sampelnya sudah ada. Silakan dilihat. Produknya nanti adalah persis sama dengan sampel yang saya tunjukkan kepada Anda saat ini. Mana produk yang akan saudara pilih? Tentu yang sudah ada sampelnya, karena kita tidak mau membeli kucing dalam karung. Nah, tubuh kemuliaan Kristus adalah sampel nyata ini. Kita jadi bisa tahu, oh nanti kalau kita mengalami kebangkitan daging itu, tubuh kita ini kayak gitu. Itu bukan omong kosong. Kenapa? Nah ini sudah dibuktikan oleh Kristus sendiri ketika ia berada 40 hari selama di dunia setelah kebangkitan. Luar biasa. Tidak seorang pun tokoh negara, tokoh agama, nabi manapun di dunia ini yang pernah dan sanggup menggambarkan apa yang akan terjadi terhadap pengikut-pengikutnya di masa depan dengan memberikan bukti yang bisa dilihat seperti yang Kristus lakukan. Mereka hanya bisa berjanji, namun tanpa realita di zamannya yang menghubungkan itu dengan janjinya. Talk is cheap, action speaks louder than words. Bicara itu murah, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Perjumpaan dengan para murid selama 40 hari setelah kebangkitannya memberikan wawasan kepada para muridnya tentang kehidupan setelah kebangkitan daging. Dan itu mempertebal iman mereka bahwa apa yang dikatakan dan dijanjikan Tuhannya benar-benar bukan janji yang kosong, namun suatu realita yang nyata. Itu pula lah yang membuat mereka bisa bertahan dalam pelbagai penganiayaan yang mereka alami, karena mereka yakin bahwa pengharapan untuk memperoleh tubuh kemuliaan itu jauh melebihi sakitnya aniaya, bahkan kematian yang mereka terima. Dan ketika mereka menerima tubuh kemuliaan itu, mereka akan diangkat dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa, dan akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 17. Makna dari kenaikan Tuhan yang ketiga adalah pembuktian bahwa janji penyertaan Tuhan kepada para pengikutnya. Pembuktian tentang janji penyertaan Tuhan kepada para pengikutnya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan para muridnya, Tuhan melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lukas 24 ayat 48-49. Bapak Ibu Saudara sekalian, adakah tokoh negara, tokoh agama, atau nabi dalam sejarah yang di hari terakhirnya ia hidup di dunia berjanji akan mengirimkan penggantinya, pribadi lain yang ilahi, yang akan menyertai para pengikutnya, dan janji itu terrealisasi hanya 10 hari setelah hari kematiannya? Saya kira tidak ada satupun yang bisa berjanji dan memenuhi janjinya secepat itu.
Dan dampaknya paling spektakuler di sepanjang sejarah kehidupan manusia di bumi ini. Dari sekelompok kecil orang yang kebanyakan orang tak dikenal, nelayan, dan yang telah berkembang saat ini di tahun 2020 menjadi 2,6 miliar orang. Dari 7,8 miliar penduduk dunia ini, sepertiga dari penduduk dunia adalah pengikut dari Kristus. Kalau janji yang menjamin pemeliharaan pengikut-pengikutnya, dan begitu signifikan dampaknya saat ini, mampu Kristus penuhi dalam waktu yang sedemikian singkat. Pertanyaannya, pantaskah kita meragukan kredibilitasnya untuk memenuhi janji-janjinya yang lain? Bapak Ibu Saudara sekalian, makna kenaikan Kristus yang keempat adalah jaminan bahwa Kristus tetap berkarya bagi penyelamatan umatnya. Yohanes 14 ayat 1-3 mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita sering gelisah? Karena kita tidak atau kurang percaya kepada apa yang Kristus janjikan. Memang memahami ayat 2 dan 3, kita tidak sepenuhnya bisa mengerti akan apa yang dimaksudkan oleh Kristus. Mungkin kita bertanya dalam hati, apalagi yang harus dilakukan oleh Kristus di sana, di surga itu? Apakah karya keselamatannya belum tuntas? Mengapa dia perlu datang sendiri ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita? Memangnya di sana, di tempat yang katanya banyak itu, masih berupa tanah yang belum digarap, dan perlu waktu untuk membangunnya agar fasilitas itu siap pakai bagi para pengikutnya. Apakah dia sebagai pribadi kedua Tritunggal tidak cukup hanya bersabda, jadilah, dan semuanya jadi? Dan masih banyak pertanyaan yang bisa diajukan untuk hal-hal supranatural yang bersifat misteri itu. Dan kita tidak akan memperoleh jawabannya secara tuntas dalam hidup yang sementara ini. Dalam hal ini berlaku Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Saya pikir dari bukti bahwa doktrin eskatologi Alkitab bukan sesuatu yang absurd, dan pembuktian janji penyertaan Tuhan kepada para pengikutnya pada poin-poin sebelumnya, itu sudah cukup bagi kita untuk mempercayai janji-janji Kristus yang lain yang belum terwujud saat ini, yang mustahil dan tak mungkin telah ia demonstrasikan. Masakan kita masih perlu bukti yang lain lagi? Yang kita tahu bahwa Kristus tidak menganggur. Dia bukan pengangguran. Kristus tetap berkarya di sana untuk mempersiapkan segala sesuatunya bagi kepentingan masa depan umat tebusannya. Dan kita hanya diminta untuk percaya. Makna kenaikan Tuhan yang kelima juga memberikan perspektif baru hidup yang berkemenangan bagi para pengikutnya. Memberikan perspektif hidup yang berkemenangan bagi para pengikutnya. 1 Petrus 4 ayat 14 mengatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Bapak Ibu sekalian, pemuliaan terhadap Kristus sebagai pemenang juga berlaku bagi pengikutnya. Namun sering kita salah paham dengan makna pemuliaan yang kita peroleh di dunia ini. Ini bukannya kemuliaan seperti yang dunia definisikan. Namun ketika kita dinista karena nama Kristus, kita memang dimuliakan dengan ikut memerintah bersama Kristus di dunia ini. Namun bukan dengan tangan besi,
melainkan dengan cinta kasih. Kita menjadi imam-imam Allah dan Kristus dan memerintah bersama Tuhan dengan menjadi hamba, karena Kristus telah lebih dahulu mengambil rupa seorang hamba. Kita memerintah dengan cara melayani dan menjadi berkat bagi orang lain. Kebenaran dan keadilan Tuhan hadir di mana orang Kristen berada. Kebahagiaan ketika kita menjadi hamba yang dianiaya karena nama Kristus memberikan kita perspektif hidup yang berkemenangan yang baru. Itulah artinya memerintah bersama dengan Tuhan. Itulah artinya menghidupi hidup yang serupa dengan Kristus. Kiranya golden chains, rantai emas, dimulai dari keserupaan dalam makna tertentu dengan kelahirannya, lalu hidupnya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga akan menjadi satu kesatuan yang utuh yang berlaku dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus, pribadi lepas pribadi. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang di dalam surga, kami sudah mendengar firman-Mu. Kiranya kebangkitan Kristus bukan menjadi sesuatu yang kami tonton, tetapi kami alami. Kenaikannya, kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya surga, hidupnya bukan sesuatu yang di luar diri kami, tetapi yang kami alami dalam hidup kami sehari-hari. Kami ingin serupa dengan Engkau, Tuhan. Biarlah keserupaan Kristus di dalam segenap aspek kehidupannya menjadi milik kami, menjadi kepunyaan kami. Sehingga dengan demikian kami bisa mengekspresikan pengalaman pribadi kami dengan Kristus ini kepada orang lain. Hanya dengan demikian kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya dengan peringatan hari kenaikan-Mu ke surga ini memberikan kepada kami suatu terobosan rohani agar kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pemeliharaan Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu. Amin. Ibadah sudah selesai. Sebelumnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk 1 bulan ke depan ini, jadi nanti hari Minggu depan tanggal 24 Mei 2020, ibadah masih diadakan seperti biasa secara online. Nah, Bapak Ibu, di bulan Mei juga ada beberapa jemaat yang sedang berulang tahun. Ya, selamat ulang tahun kepada Adik Noel tanggal 3 Mei, Bapak Cecep Rudi tanggal 8 Mei, dan juga Bapak Iana pada tanggal 20 Mei ya, dan juga Ibu Nani Mariani pada tanggal 25 Mei. Itu jemaat kita yang berulang tahun.
Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua saudara yang berulang tahun di bulan Mei. Dan Bapak Ibu juga di rumah masing-masing kita kiranya mau memberikan waktu kita untuk berdoa syafaat ya bagi mohon agar pandemi ini segera berlalu dan keadaan bisa segera pulih kembali agar kita bisa beribadah secara bersama-sama kembali dengan komunitas. Dan juga kita akan saling mendoakan antara gembala dan juga jemaat Tuhan. Juga bagi saudara-saudara, Bapak Ibu terkasih yang ingin memberkati pelayanan dan juga pekerjaan Tuhan di GBIS Hosana, untuk mempersembahkan juga persembahan dan juga perpuluhan itu dapat disampaikan melalui transfer ke rekening gereja yang akan ditayangkan pada akhir ibadah ini. Nah, salam sehat Bapak Ibu Saudara, tetap laksanakan social distancing, jaga jarak, pakai masker jika berpergian, cuci tangan sesering mungkin, konsumsi makanan yang sehat, dan olahraga, jangan lupa berjemur. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dosaku, Tuhan Yesus baik.